Ngoding Autolisp kali ini kita lanjut untuk membuat anotasi grid versi yang ketiga ya. Oke, di sebelumnya kita ketika membuat grid menggunakan polygon ya, kita ulangi. Ini ya, kita menggunakan polygon. Kali ini kita buat lebih menarik lagi ya. Misalnya objeknya itu bentuknya adalah blok ya. Jadi misalnya untuk objek-objek yang mungkin agak rumit, lebih baik kita buat blok dulu. Saya contohkan seperti ini ya bloknya. Ini blok yang udah jadi. Definisinya kurang lebih seperti ini ya. Ini ada lingkaran, ada garis ya. Ini. Kemudian titik utamanya adalah ini, dua objek ini yaitu atribut ya. Yang pertama atributnya adalah untuk misalnya kode gedungnya, sedangkan untuk yang kedua adalah kode grid atau asnya. Nah, nanti teman-teman silahkan sesuaikan bloknya dengan kebutuhan ya. Nah, di sini sebenarnya kalau mau lebih mudah nanti titik insertnya adalah di bawah di sini, di ujung titik ini ya untuk grid-nya. Sedangkan saya sendiri kebetulan kemarin saya membuatnya adalah titik insertnya itu di tengah-tengah lingkaran ini ya, berhimpit dengan titik pusat dari lingkaran ini. Oke, jadi ini definisinya seperti ini. Ini kalau udah jadi ya, ini nama bloknya adalah ini. Saya kasih nama pp grid ya. Kenapa saya di tengah? Karena saya tadinya pinginnya blok ini nanti sifatnya umum ya, bisa dipakai buat X sama Y. Nah, di sini saya akan coba buat untuk X-nya ya, untuk X-nya saja. Silakan nanti untuk yang grid vertikalnya yang arah Y, silakan teman-teman coding sendiri. Oke, kita mulai dari codingan sebelumnya ya. Kita mulai dari editing inputnya ya. Kalau sebelumnya kita cuma menggunakan satu inputan, yaitu untuk yang ini ya, untuk yang nilai gridnya yang nanti naik ya. Sekarang karena ada dua inputan, yaitu kode gedung sama grid, kita tambahkan yang kode gedungnya. Di sini saya gunakan variabel pp gedung gitu aja ya untuk kode gedungnya. Kemudian kita gunakan fungsi getString karena nanti hanya menyimpan teks ya. Kita promnya gunakan kode gedung ya. Oke, kemudian untuk setting bawaannya ya, misalnya kita langsung enter, kita gunakan fungsi if. Jadi kalau langsung enter berarti kan isinya kosong ya, berarti nilai ujinya ini pp gedung sama dengan teks kosong ini ya. Jadi cuma tanda petik dua kali di sini untuk menandakan teksnya kosong. Kita gunakan tadi variabelnya misalnya T1. Oke ya, cukup di sisi input nanti seperti ini. Kemudian ini sama masih ya.
Kemudian kita main di while-nya ini ya. Ini juga sama. Ini masih sama ya, masih sama seperti yang kemarin, tinggal kita edit di daerah sininya ya. Set view. Nah, ini kebetulan saya bikin bloknya lebih gede ya. Kita cek posisinya dari sini ke sini itu jaraknya 500 ya. Jadi saya sesuaikan di sini karena ini lebih besar, karena ada dua teks ya, atas bawah. Yang tadinya 250 kita jadikan 500. Kemudian sama ya, osmode-nya 0. Nah, kemudian di sini kita intinya itu di daerah command yang ini ya, yang memasukkan perintah. Saya kasih spasi aja ya biar jelas. Ini kita gunakan, ini adalah command insert ya, untuk memasukkan blok. Kemudian kalau misalnya teman-teman ini, kita ke blade-nya dulu ya, coba urutannya itu seperti apa ya. Sini misalnya insert, gini pakai dialog, berarti pakai strip ya. Nah, ini nama pertama itu nama bloknya ya, kita tadi bb grid. Kemudian insert point, ini kita klik, kemudian faktor skalanya ya, arah X kita gunakan 1. Kemudian skala dalam sumbu Y kita juga gunakan 1. Rotasinya 0 ya. Kemudian ini adalah inputan untuk kode gedungnya ya, T1 misalnya, kita enter langsung. Kemudian nomor as, nah ini nanti yang kita gunakan penambahan ya. Berarti langkah-langkahnya silakan teman-teman kalau ini diperhatikan di sini ya, dari sini ke sini, ini langkah-langkahnya. Kita terjemahkan atau kita implementasikan ke codingan ya. Di sini tadi insert, kemudian nama bloknya ya, nama bloknya kita hapus saja ini ya, karena agak jauh, ini agak beda lumayan jauh. Kita gunakan tadi nama bloknya bb grid. Kemudian adalah insert point ya, kita gunakan ini variabel ini, enter pointnya atau insert pointnya. Kemudian tadi skala sumbu X dan skala sumbu Y ya, 1. Kemudian rotation point, rotation ya, punya rotation angle kita 0. Kemudian variabel kode untuk menyimpan kode gedung tadi ya. Di sini pp gedung. Kemudian teks yang untuk grid ya. Kemudian ini berarti tidak perlu ya. Ini masih sama untuk menaikkan pp teksnya.
Oke, cuma ini ya, kita tes ya. Nah, simpan, coba kita jalankan. Oke, untuk tesnya kita hapus dulu, kita gunakan pp grid X ya. Ini kode gedungnya, misalnya saya langsung enter, kemudian mulai berapa saya juga enter langsung ya, biar dari 1. Oke ya, langsung berubah untuk nomor gridnya. Oke, kemudian ini kan bloknya sudah ada di sini ya. Untuk membuat bloknya biar bisa diakses dari file manapun, teman-teman tinggal simpan ya. Ini tinggal simpan di folder yang didukung di variabel ini ya. Ini ada nih di sini. Nah, kebetulan saya udah buat misalnya ini ya, yang di tempat saya buat codingan. Saya coba simpan di sini ya. Nanti coba kita buat file baru untuk memanggil bloknya biar tidak kita insert manual ya, langsung bisa kita panggil ketika libsnya sudah kita load. Oke, kita buat di sini. Nah, untuk titik acuannya tentu saja harus sesuai insert point-nya ya. Kita gunakan 0,0 pas di tengah, pas di titik 0,0-nya koordinat global ya. Di sini kita save namanya. Nah, saya simpan di sini ya. Tadi waktir libs ya, saya simpan di sini, kasih nama sesuai nama bloknya ya, pp grid itu ya. Oke, coba kita jalankan, misalnya kita bikin file baru ya. Kemudian ini saya gridnya larang dulu ya, ini nggak apa-apa, cuma buat contoh aja. Oke, kita load dulu libsnya. Tentunya nanti di ini teman-teman kalau memang sering pakai ya harus di load otomatis ya. Ini kita load. Ini kan di bloknya ini belum ada sebenarnya ya, di kalau kita lihat di sini di mana, bentar, di kalau di brisket di sini ya, untuk lihat blok yang sudah di load, blok ini kan masih kosong ya. Nah, ini begitu kita jalankan nanti misalnya pp grid X, kita enter, mulai berapa kita enter, acuannya kita masukkan, ketikanya oh ini terlalu pendek tadi ya. Nah, saya asal aja ya di sini ya, perhatikan tuh ya, udah langsung ke load ya. Ini bloknya nanti jika kita cek lagi tadi yang ini otomatis di bloknya nanti sudah ada ya, ini yang pp grid ya. Karena kita menjalankan libs, otomatis kita insert yang blok tadi di folder yang udah di setting ya. Oke, untuk arah Y-nya silakan teman-teman coding sendiri ya. Nanti jika ada error apa-apa kita diskusikan ya di sini di kolom komentar. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.